Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Buat teman-teman dan bunda-bunda semua. Nah, kali ini tuh aku mau berbagi cara atau tips aku gimana aku bisa ngumpulin seperti tabungan akhirat gitu ya. Dan di sini aku sudah siap untuk bahan-bahannya. Di sini aku mau bikin celengan atau kotak amal gitu ya bunda. Kebetulan ini aku ada toples bekas, itu toples sosis ya bunda. Jadi kalau sosis yang aku jual itu sudah habis, biasanya toplesnya aku kumpulin. Dan alhamdulillah bulan ini sudah pada gajian. Suami aku sudah gajian dan aku menerima rezeki, alhamdulillah. Dan tak lupa di sini aku menyisihkan sebagian rezekiku untuk amal ibadah. Dan di sini aku siapkan dua toples maksud aku. Yang kemarin itu aku pakai satu toples ya bunda, toplesnya itu saya tulisin tabungan akhirat. Dan sekarang ini aku mau bikin jadi dua, maksud saya ingin saya pecah jadi dua, karena di sini aku biar mudah untuk mengambil atau menyalurkannya gitu ya bunda. Yang pertama di sini aku mau nulis dulu di secari kertas gitu ya, untuk ditempel di bagian depan. Di sini aku tulis untuk celengan yang pertama. Di sini aku tulis untuk iuran dalam rukun warga di sini ya bunda. Yang pertama itu untuk iuran RKM. RKM di sini kepanjangannya rukun kematian. Jadi di setiap RT RW itu pasti nanti tiap bulan ditarik yang namanya iuran RKM, dan itu fungsinya untuk kebutuhan kematian ya bunda. Apabila ada yang meninggal, biasanya itu uangnya untuk kebutuhan yang meninggal. Kemudian yang kedua itu untuk iuran jimpitan. Jimpitan di situ seperti perkumpulan ibu-ibu rumah tangga, satu RT, satu RW, dan uangnya itu untuk keperluan hajatan. Misalnya di setiap warga itu ada hajatan atau ada acara, nah itu uangnya untuk membeli peralatan rumah tangga gitu ya bunda, seperti panci besar, ada kompor. Jadi untuk acara tersebut bisa pinjam di musola atau langgar. Kemudian yang ketiga itu untuk iuran yasinan. Yasinan di sini acara yasinan gitu ya bunda. Jadi setiap malam Jumat itu bergiliran di rumah tetangga, satu RT satu RW itu ada acara kayak pengajian gitu ya bunda, dan uangnya itu juga nanti disalurkan ke musola. Untuk celengan yang kedua di situ aku tulis yaitu untuk infak anak yatim dan juga untuk musola. Jadi untuk celengan yang kedua ini emang saya khususkan untuk anak yatim dan untuk biaya musola, atau saya amalkan untuk musola. Nah, jadi untuk mempermudah kita bisa beramal, aku bikin celengan seperti ini bunda. Jadi untuk ngumpulin uangnya bisa kita ambil bulanan. Misalnya aku gajian ya, itu saya sisihkan sebagian untuk amal ibadah. Misalkan ya bunda, ini setiap gajian aku ambil 100.000, maka aku bagi jadi dua.
yang 50.000 untuk anak yatim dan musola, dan 50-nya lagi untuk iuran. Jadi begitu ya Bunda cara aku untuk bisa beramal tanpa harus pikir panjang. Dan juga bisa kita isi setiap hari Bunda. Apabila kita punya sisa uang jajan atau kembalian uang belanja harian atau mingguan, ada uang receh 100 rupiah, 200 ataupun 1000 ya Bunda, kita bisa masukkan ke kotak amal ini atau celengan ini. Jadi nggak perlu mikir panjang ya Bunda. Kalau kita ikhlas dan kita tanpa harus mikir-mikir, begitu ada uang sisa kembalian ada 1000 rupiah, langsung deh kita masukkan sambil kita berdoa semoga keberkahan dalam sedekah ini bisa memudahkan urusan kita, sambil berdoa gitu ya Bunda. Apapun yang kita amalkan insya Allah akan mempermudah rezeki yang kita dapat. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan jangan dianggap pamer ya Bunda. Di sini aku hanya memotivasi bunda-bunda atau teman-teman semua. Semoga apa yang aku terapkan ini, cara aku beramal, bisa memberi contoh kepada teman-teman semua. Karena gimana ya, yang namanya manusia itu nggak luput dari kesalahan, dan kita juga kadang berdosa ya Bunda, banyak salah. Apabila terkadang kita untuk beramal aja kita masih nunggu untuk bayar iuran ini, kita masih menunda gitu ya Bunda. Jadi dengan cara seperti ini maka kita tidak akan menunda-nunda lagi, karena sudah ada dananya di dalam kotak amal ini. Dengan cara kita mengisinya sedikit demi sedikit tiap hari. Kalau untuk untuk iuran itu ya Bunda, kita sisihkan 1000 aja untuk tiap harinya, maka dalam sebulan akan terkumpul 30.000. Apalagi lebih dari itu ya Bunda, maka kita tidak akan kesulitan lagi untuk mengambil dana untuk bayar iuran seperti di rukun tetangga kita masing-masing. Dan untuk kotak amal yang untuk anak yatim dan musola itu kita juga bisa mudah ya Bunda untuk menyalurkannya. Apabila kita tiap hari untuk menyisihkan uang receh ataupun selebihnya, kita akan mudah untuk menyalurkan amal kita kepada yang membutuhkan. Jadi anggap aja ini motivasi untuk saya juga ya Bunda pribadi, untuk terus belajar dan memperbanyak sedekah. Karena apa yang ada di dunia itu hanya sebuah titipan ya Bunda. Jadi kita harus benar-benar bisa mempergunakan apa yang Allah titipkan kepada kita di dunia. Jadi kita nggak perlu serakah atau kita royal gitu ya Bunda. Begitu kita punya rezeki, kita harus tetap ingat yang namanya sedekah, walaupun hanya sedikit, yang penting kita ikhlas. Insya Allah akan memberi lebih dari apa yang kita amalkan. Amin. Di sini aku hanya berbagi tips dan cara ya Bunda. Setiap orang beda-beda caranya, dan di sini aku memang suka akhir-akhir ini semenjak aku sudah mulai mengatur keuanganku dengan mencatat, entah kenapa aku senangnya itu bikin celengan gitu ya Bunda, menabung dengan caraku sendiri. Dan alhamdulillah selama aku menerapkan ini semua dimudahkan gitu ya Bunda. Jadi apa yang aku terapkan semoga bisa membantu atau memotivasi teman-teman semua. Aku bukan pakar keuangan, juga bukan pakar bukan ahli agama. Yang pasti di sini aku hanya berbagi apa yang aku dapat, ilmu yang aku dapat. Bahwasannya yaitu
untuk beramal kita ndak usah sulit-sulit, kita bisa buat kotak amal sendiri pribadi di rumah. Kemudian kalau sudah terkumpul uangnya, baru deh kita salurkan ke musola-musola terdekat di rumah kita atau ke anak-anak yatim yang dekat di rumah kita. Jadi ambil positifnya dan buang negatifnya ya Bunda dan teman-teman. Semoga cara aku ini bisa dicontoh dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, sekian dulu dari saya ya teman-teman dan bunda-bunda. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dilancarkan rezeki, amin. Saya akhiri, wassalamualaikum.